Martabak manis dengan esen blueberry. Yang kali ini saya bagi tips memanggang tanpa jeda buat yang kerja sendirian. Hai, jumpa kembali dengan saya Lena Ibrahim dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Teman-teman, ini seandainya kita kerja sendiri, kita membuat martabak dalam jangka waktu nggak berhenti-henti, misalnya ada orderan ya. Jadi kita harus siap, misalnya dalam satu waktu itu harus bikin 20 loyang sekaligus misal ya. Nah, ini kalau kita kerja sendiri, ketika kita sudah angkat yang satunya, kita taruh di telanan, kita kasih dulu margarin atau butternya. Kemudian yang loyang yang sudah kita bersihkan, kita panggang lagi. Tapi sebelum panggang tadi, saya udah menyiapkan adonan dasar. Saya ambil adonan dasar, yang ini mau pakai blueberry. Jadi kita bikin tuh adonan dasar semua, kemudian kita tambahkan pasta sesuai request ya. Kali ini aku menambahkan 1 sendok teh pasta blueberry. Jadi harum-harum gimana gitu, enak banget buat teman-teman yang suka ya dengan blueberry. Ini warnanya nanti agak ungu-ungu ya ketika matangnya. Nah, sampai warna seperti ini, kalau nggak mau terlalu pekat, mau muda-muda, boleh kurangin pastanya. Ini kita aduk rata, kemudian kita taruh di gayung supaya lebih enak nuangnya. Tuang itu nggak usah terlalu tinggi teman-teman. Pastikan bunyinya mendesis seperti itu, nggak terlalu kencang dan nggak terlalu senyap. Kemudian kita nggak perlu naikin api kompor, biarkan saja kita manggang slow cooking. Jadi kita bisa fokus ngasih topping yang sudah ditelenan tadi, kita masukin box, kita motong-motong. Kemudian kita siapkan lagi adonan yang ketiganya selanjutnya. Karena saya selalu menyarankan soda kue itu masuk di akhir, jadi pas mau manggang. Nah, kalau baking powder, kalau kalian pakai yang single acting, boleh dimasukkan sesaat sebelum resting. Tapi kalau kalian pakai baking powder double acting, misalnya merek Hercules untuk pemula, biar ditambahkan aja sesaat sama mau manggang bareng sama soda kue. Nah, jadi kita butuh persiapan kan. Sementara yang ini kita biarkan aja. Keras nggak bun kulitnya? Enggak, asalkan waktu nuang itu pas panas loyangnya. Nah, untuk versi ekonomis kan sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Kalian tutup aja, sama ketika diangkat tutup sekitar 1 menit. Nah, jadi nanti dia akan lembut kulit martabak dan daging martabak untuk versi ekonomis. Karena ini kan saya bikin pakai telur yang ini ya. Nah, untuk ngembangnya martabak itu berhasil enggaknya itu kita dari tuangan awal tuh udah tahu sebenarnya martabak kita itu akan bagus apa enggak hasilnya. Nah, kalau memang kita tadi misalnya kurang nuangnya, berarti kita harus mainkan api kompor. Misalnya tadi bunyinya senyap banget. Makanya kenapa saya selalu tes pakai air untuk pemula, biar paham, biar nggak salah langkah. Tapi kalau kita udah biasa, cukup taruh telapak tangan kita sekitar 2-3 cm di atas loyang, kita udah tahu, feeling kita udah jalan. Oh, loyang kita ini kepanasan, loyang kita ini kurang panas. Nah, gitu teman-teman ya. Kemudian bisa dipahami di trik pengapian ini. Karena dari pengalaman saya membimbing orang, 80% itu kegagalan dari pengapian. Walaupun sebagus apapun adonan kalian, sepremium apapun adonan kalian, kalau pengapiannya hancur, maka martabak itu nggak akan maksimal hasilnya, teman-teman. Nah, ini saya pakai loyang semi premium ukuran 18-22. Untuk tuangan itu biasa saya pakai 250 sampai dengan 300 ml. Tapi kalau teman-teman nggak punya ukuran, nggak mau ngukur, feeling aja, cukup berhenti sampai di pinggir loyang. Ketika kita nuang, begitu adonan itu sampai di pinggir loyang, udah stop kita ngasihnya. Ini saatnya aku mau nabur gula teman-teman ya. Di tengah itu sebenarnya belum kebuka bubble-nya, belum terbentuk. Nah, tapi nggak apa-apa kita tabur gula. Kenapa? Karena di pinggir loyangnya itu sudah coklat di telinga martabak. Telinganya itu yang bagian pinggir itu ya teman-teman. Nah, kemudian aku menutup, tapi enggak rapat teman-teman. Biar bagian tengah itu nanti bubble-nya atau lubang-lubangnya kebentuk dulu. Nah, perlu bantuan udara dari luar. Jadi kasih celah sedikit di pinggir loyang itu, jangan dulu ditutup rapat semua. Itu triknya dan triksnya teman-teman. Kadang-kadang kan ada kita tuh di tengahnya itu nggak kebentuk seratnya, kayak bantat. Walaupun sebenarnya ketika dipotong bawahnya itu sebenarnya berserat sih, cuman karena ketutup rapat langsung di bagian tengah belum kebuka bubble-nya, itu yang menyebabkan keterlihat bantat. Nah, teman-teman masih seperti ini. Nanti jika sudah kebuka semua, barulah kita tutup rapat. Sambil kita ngasih topping yang di sebelah ya. Di sebelah itu kasih topping. Kemudian nanti kita potong-potong.
Jangan lupa di atasnya dikasih olesan margarin atau butter lagi biar lebih lembut hasilnya. Ini masih terus manggang ya teman-teman. Nah, waktu manggang ini kita bisa, kalau slow cooking ini kita bisa santai teman-teman, sambil bisa menyiapkan yang lain-lain persiapan ya, sambil ngasih soda kue untuk adonan selanjutnya, sambil memberi topping, sambil memotong, sambil memasukkan ke box. Itu ada tips dan trik jika aku lagi kerja sendirian pada saat banyak orderan teman-teman. Nah, itu bisa kita intip nggak apa-apa. Kalau martabak ini bisa kita buka-buka, teman-teman. Nah, itu diintip. Tengahnya udah mulai timbul bubble-nya ya, tapi belum pecah. Nah, ini udah boleh. Kalau udah timbul begitu, boleh kita tutup rapat. Tuh, nah kelihatan. Nanti ketika matang, dia kebuka semua kok bubble-nya itu. Dengan tips dan trik seperti ini. Jadi teman-teman, kalau manggang itu kita harus fleksibel aja, nggak mesti ngikut teori ya teman-teman. Misalnya kita buru-buru banget, cuman satu customer, kita bisa aja pakai pengapian dari awal tuh kita geber full, besar betul api kompornya sampai bubble-nya kebuka semua, barulah kita turunkan. Nah, dengan cara seperti itu teman-teman, kita bisa sangat mempercepat masa panggang karena kita kerja buru-buru, karena kita misalnya cuma satu loyang yang diorder. Nah, tapi kalau kita manggang terus-menerus dalam waktu banyak, pakailah tips pengapian seperti ini. Tara, ini hasilnya lembut banget kan teman-teman. Nah, ini aku kasih olesannya agak banyak di kulit martabaknya supaya kelihatan mengkilat-mengkilat gitu. Tapi bagi yang nggak suka terlalu oily, kurangin aja teman-teman olesan kulitnya. Karena martabak ini kalau sudah ada telurnya ini tetap lembut sebenarnya sih, walaupun kita nggak diolesin lagi kulitnya itu. Beda kalau yang tanpa telur. Kalau tanpa telur tuh biasanya kulitnya nanti kalau setelah dingin tuh akan keras. Makanya saya selalu sarankan ditutup 1 menit, sesudah itu dioles butter agak banyak. Untuk topping bisa macam-macam ya teman-teman. Ini aku pakai topping alpukat dan keju. Untuk topping alpukat sebaiknya jangan masih panas waktu mengaplikasikannya.